Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama channel saya Sibles Tutor. Jadi di sini saya akan membahas tentang cara pemasangan atau mengatur celah ring piston yang bloknya yang sudah dilemer ataupun yang tidak dilemer. Jadi yang blok yang sudah dilemer sama yang tidak dilemer itu untuk pemasangan ring pistonnya itu berbeda ya teman-teman, menurut pengalaman saya. Jadi di sini saya akan membahas tentang pemasangan ring piston yang di hadapan saya ini, yang dimana untuk bloknya tidak dilemer dan pistonnya juga tidak diganti, hanya mengganti ring pistonnya saja. Jadi kalau untuk pemasangan yang ini itu sangat berbeda sekali dengan piston baru yang sudah dilemer untuk bagian bloknya, itu berbeda ya. Jadi perbedaannya dengan yang sudah dilemer bloknya itu pemasangan ring pistonnya sangat beda sekali. Jadi kalau yang saya kerjakan sekarang itu bloknya tidak dilemer, hanya ganti ring piston. Jadi untuk yang berbedanya itu ada pada celahnya ini. Itu tata letaknya sangat berbeda sekali dengan blok yang sudah dilemer atau yang ring pistonnya baru yang sudah dilemer bloknya gitu. Kalau yang saya punya ini hanya pergantian ring piston saja. Jadi sini saya akan merangkai pemasangan ring pistonnya dengan menggunakan ini. Saya tidak banyak-banyak membahas untuk ukurannya sekian derajat segala macam ini itu, saya tidak mau membahas seperti itu. Mungkin kalau untuk bahas seperti itu teman-teman pasti banyak yang tidak mengerti ya, apalagi untuk pemula itu sangat tidak mengerti. Kalau yang udah biasa mengerjakan seperti ini itu dia sudah paham. Jadi di sini saya mempercepat untuk pemasangannya. Banyak berpikir tentang hal pemasangan ring piston ini. Jadi di sini saya akan merangkai grafiknya. Jadi di sini ini ring pistonnya, ini in, ini X. Di sini saya tidak membahas ukuran derajat segala macam karena itu tidak akan membuat teman-teman semua bisa mengerti yang untuk pemula. Di sini kalau untuk ring piston, pada ring piston oli, ring olinya yang ini. Nah, yang ini ya teman-teman. Yang ini. Celah ininya berada pada di sini. Yang kedua untuk ringnya satu lagi, bagian bawahnya itu berada pada pin pistonnya yang berada di sini. Untuk yang satunya itu celah ring pistonnya berada pada ini. Ini saya membahas untuk yang sudah dilemer bloknya, yang ring pistonnya baru seperti ini. Ini celahnya yang pertama ya. Yang kedua untuk ring piston tengah itu berada pada sininya.
Saya mempercepat ya, saya tidak membahas tentang ukuran derajat segala macam, itu tidak akan membuat teman-teman jadi mengerti. Setelah itu ring paling atas yang ini celahnya berada pada sininya. Nah, begitu untuk pemasangannya. Nah, bagaimana kalau untuk pemasangan ring piston yang pistonnya tidak diganti atau tidak dilemer bloknya? Itu berbeda ya teman-teman, jangan disamakan dengan yang ini. Perbedaannya hanya dikit saja. Yang pertama, untuk bagian ring piston yang ini, ring olinya itu tetap berada di sini. Yang kedua, yang ring piston dampingannya itu tetap sama dengan yang ininya, juga tetap sama di sini. Perbedaannya ada pada ring piston 2 yang tebal ini ya teman-teman. Di yang tebal ini, satu teman-teman harus posisikan ring yang bagian tengahnya, posisikan di bagian sininya. Nah, jadi yang satunya teman-teman cukup posisikan ring piston ini di bagian sini. Nah, seperti itu. Itu untuk ring pistonnya saja yang diganti, tidak melemer ulang pada bloknya. Itu teman-teman posisikan ring piston ini yang tebal 2 ini, posisinya seperti ini. Ini in, ini X. Jadi seperti itu tuh ya teman-teman. Karena kenapa harus dibuat seperti itu posisinya? Karena setiap blok yang kita pakai itu ada yang memakai bloknya udah mulai ngaset atau ngebul asapnya, ada yang sampai 3 tahun. Itu lama kelamaan pada boring bloknya itu, pada boringnya bloknya itu dia akan lapang. Jadi akibatnya piston akan goyang. Itu yang pertama. Karena pistonnya udah lapang atau boringnya itu sudah lapang karena udah lama dipakai, itu kalau seandainya teman-teman mengganti ring piston saja, apakah dia akan ngebul lagi asapnya atau tidak? Itu tergantung pada boringnya yang gores atau tidak goresnya. Kalau dia tidak gores, bisa saja teman-teman ganti ring pistonnya saja. Jadi posisinya seperti ini untuk bagian ring piston yang tebalnya. Seperti ini ya teman-teman, jangan disamakan dengan blok yang sudah dilemer, yang pistonnya baru. Jangan disamakan posisinya seperti yang awalnya tadi, seperti ini. Ring yang tebalnya jangan teman-teman samakan seperti yang ini, karena tujuannya untuk blok yang sudah dipakai lama hanya mengganti ring piston saja. Jadi apa tujuannya ya teman-teman? Pasti teman-teman bisa berpikir kenapa harus seperti ini dibuat, untuk pergantian pistonnya saja. Karena tujuannya supaya tidak mengeluarkan asap seperti biasanya. Dia akan hilang asapnya ya teman-teman, karena posisi ring pistonnya dibikin seperti ini. Nah seperti ini. Tapi kalau yang seperti ini itu untuk bagian blok yang sudah dilemer dan ring pistonnya posisinya seperti ini. Kalau yang ini untuk yang tidak diganti pistonnya, yang tidak dilemer bloknya. Jadi harus seperti ini dibuat teman-teman, karena itu bloknya sudah lapang, pasti itu sudah positif akan lapang karena sudah lama dipakai. Maka ring piston yang tebalnya ini, kalau untuk yang blok yang sudah dilemer, itu posisi ring pistonnya seperti ini, dua ini in, itu posisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang tidak dilemer bloknya, itu hanya pergantian ring piston misalnya, karena keadaan boringnya tidak gores pun bisa diganti ring pistonnya saja. Jadi seperti ini posisinya. Nah seperti ini ya teman-teman, dibikin ini innya ya, dibikin seperti ini celahnya, supaya antara kerapatan ini dengan ini dia tidak ada sumber oli yang masuk
dalam keadaan piston bergerak. Nah, dia saling bertolak belakangan. Untuk celah ini dengan celah ini dia akan saling menghambat. Nah, itu makanya harus diposisikan seperti ini. Itu untuk ring pistonnya saja kalau diganti. Ini E-nya ya teman-teman, sama seperti ini tadi yang saya buat grafiknya ini. Nah, jadi ini hanya pengalaman saya saja, karena ini saya sudah sering lakukan pada motor konsumen saya yang hanya menukar ring piston saja. Jadi begini ya saya bikin, itu hasilnya sangat memuaskan sekali ya teman-teman. Bisa ketahanannya sampai 1 tahun atau 1,5 tahun. Itu tergantung pada pihak si pemilik motornya untuk pergantian olinya bagaimana. Kalau memang pergantian olinya sering telat, jadi akibatnya ini bisa kena lagi. Jadi itu cara untuk mengganti ring piston yang posisi celahnya itu sangat berbeda sekali ya teman-teman. Nah, dengan yang blok sudah dilemer dengan yang tidak. Jadi begitulah cara untuk mengganti ring pistonnya yang posisinya, ada yang bilang tetap sama posisinya walaupun dilemer atau diganti ring piston saja itu tetap sama. Tapi kalau bagi saya itu berbeda. Kalau bagi saya itu sangat berbeda. Jadi saya melakukan seperti itu ya teman-teman untuk pengalaman di bengkel saya. Nah, ini untuk pergantian ring piston saja, posisinya seperti ini. Ini in. Jadi kalau untuk yang tidak, yang langsung lemer bloknya, otomatis ring pistonnya baru, itu posisinya standarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ring tebalnya di sini. Kalau ring ininya mungkin teman-teman semua bisa tahulah pemasangan seperti apa ring olinya. Jadi yang penting sekali itu pada ring tebal yang duanya. Jadi di sini itu posisinya untuk ring piston yang baru yang bloknya sudah dilemer. Kalau ini untuk posisi ring piston saja diganti. Nah, begitu caranya teman-teman. Jangan disamakan ya teman-teman, karena tidak semua bloknya itu yang tidak lapang akibat dipakai sudah lama. Pasti otomatis semua akan lapang dipakai. Jadi itu menurut pengalaman saya. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman semua mengerti dengan penjelasan saya. Jadi di sini saya mengganti ring pistonnya pada mesin sedot air. Jadi untuk pistonnya itu sangat besar sekali ya teman-teman, karena ini ukuran mesin sedot airnya 5 PK. Jadi sangat besar sekali. Jadi ini untuk motor, piston motor dengan mesin ini itu ring pistonnya sama ya teman-teman, karena ini pembahan bakarnya bensin. Tidak ada yang beda pada ring pistonnya, kecuali mesinnya itu bahan bakarnya itu solar. Itu berbeda untuk ring pistonnya. Jadi itulah penjelasan saya teman-teman. Mudah-mudahan tutorial saya yang singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ini untuk pengalaman ini saya real ya teman-teman, tidak ada buatan atau editan atau hanya sekedar untuk mencari subscribe yang banyak atau apalah gitu. Semuanya saya di sini untuk membuat tutorial real saja, tidak ada untuk bohong-bohongan atau apapun itu. Jadi begitulah caranya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Harap dukungannya teman-teman semua, like, komen, share, dan subscribe-nya biar saya kedepannya lebih bersemangat lagi untuk membuat video yang baru. Oke teman-teman semua, terima kasih.